Bab 9. Apakah kita harus pergi ke kamar di sana sekarang? Kokuri Misa mengangguk. Setelah memasuki ruangan, burung hantu yang bertengger di atas patung batu membuka mulutnya. Tolong berdiri di tengah formasi sihir untuk memulai tes bakat. Sejumlah besar formasi sihir digambar di lantai dengan siswa berdiri di sana untuk mengikuti tes. Baiklah kalau gitu. Nanti. Misa berjalan ke lingkaran kosong. Saya juga menemukan lingkaran yang cocok dan berdiri di dalam. Segera setelah saya memiliki suara bergema di kepala saya. Dalam tes bakat ini, kami mengukur pikiranmu terhadap kekejaman Raja Iblis. Selain itu, kami melakukan tes sederhana pada pengetahuan Anda tentang Raja Iblis. Kami membaca pikiran Anda sehingga menipu tidak akan diizinkan. FUMU. Mereka menggunakan transmisi pikiran kurang dari liikus lebih besar dari. Siapapun yang berpikir bahwa berbohong tidak mungkin tidak berpengalaman dalam menggunakan transmisi pikiran. Tidak sulit berbohong saat menggunakannya. Saya tidak punya alasan untuk berbohong. Kalau gitu mari kita mulai. Dikatakan salah untuk memanggil nama Raja Iblis tapi tolong sebutkan nama Raja Iblis. Petik 2. Tidak perlu memikirkan yang satu ini. Itu Arnos Voldigot. Di zaman mitos, pendiri menghancurkan Deiruheido menggunakan Flame Prison Annihilation Canon kurang dari Geograis lebih besar dari. Akibatnya, semua Deiruheido dibakar ke tanah dan banyak nyawa Mazoku hilang. Mengapa dia melakukan tindakan kekerasan seperti itu? Apa perasaan pendiri saat itu? FUMU. Sungguh kisah nostalgia. Jawaban mengapa saya menggunakan kurang dari Geograis lebih besar daripada Deiruheido adalah bahwa saya setengah tertidur. Saat itu aku sedang di tengah pertarungan yang panjang dengan pahlawan kanon. Saya ingin tidur tapi saya tidak bisa tenang untuk sesaat. Aku harus dalam kondisi siap tempur konstan. Berkat itu aku jatuh dalam kondisi setengah tidur dan berpikir aku bertarung dengan kanon dan menggunakan kurang dari Geogray lebih besar dari secara tidak sengaja. Namun pertanyaan ini sedikit salah. Tentu saja, Deiruheido berubah menjadi tanah hangus tapi tidak ada satupun Mazoku yang mati. Meskipun aku setengah tertidur kontrol sihirku masih sempurna. Saya mengubah negara menjadi abu tapi membuatnya sehingga Mazoku tidak terpengaruh oleh mantra. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan banyak hal maka Anda tidak layak disebut Raja Iblis. Anda menentang pembunuhan massal meskipun itu adalah kredo pendiri. Jelaskan mengapa ini adalah alasan yang tepat untuk Raja Iblis. Sebuah pertanyaan jebakan. Seseorang yang menentang pembunuhan massal. Saya tidak ingat pernah melakukan pembunuhan massal keyakinan saya. Namun, jika saya tidak harus membunuh seseorang, saya tidak akan melakukannya di usia itu untuk membantu orang yang biasanya terlibat pembunuhan. Itulah satu-satunya alasan. Bergerak. Pertanyaan selanjutnya. Jadi tes bakat berlanjut, namun, semua pertanyaannya adalah tentang saya. Secara alami, saya tahu jawabannya jadi saya menjawab tanpa ragu-ragu. 30 menit kemudian tes bakat selesai dan saya meninggalkan ruangan. Aku setengah mendengarkan burung hantu menjelaskan tentang penerimaan di jalan pulang. Melewati ruang cermin aku pergi keluar dan mendapati Misa berdiri di sana. Tanpa melakukan apapun dia menatap ke ruang kosong. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah mendengar suaraku, Misa menoleh ke arahku. Tanpa ekspresi seperti yang pernah kulihat. Saya sudah menunggu. Untuk saya. Kokuri Misa mengangguk. Kamu memberitahuku nanti. Oh iya, aku memang mengatakan itu. Maaf. Apakah hari berlalu sekarang kita sudah melakukan tes bakat? Dia bersusah payah untuk menunggu sehingga canggung untuk pergi sekarang. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau gitu, sebagai perayaan untuk lulus, apakah kamu ingin keluar dan bersenang-senang? Meskipun dia seperti orang gila seperti biasanya, dia sedikit bingung. Dengan saya, ya, tidak apa-apa. Aku mengundangmu. Apa yang kamu pikirkan? Misa melihat ke bawah dan tetap diam. Jika Anda memiliki bisnis yang harus diurus jangan khawatir tentang hal itu. Aku akan pergi. Sangat. Baiklah kalau gitu, apakah Anda ingin datang ke rumah saya dulu? Saya yakin ibu saya membuat pesta dan menunggu. Misa mengangguk lagi. Baiklah kalau gitu. Tahan. Aku mengulurkan tanganku dan Misa memegangnya tanpa ragu-ragu.
Seperti ini. Itu dia. Ayo pergi. Penerbangan kurang dari Fures lebih besar dari seperti namanya itu memungkinkan Anda untuk terbang. Ini cukup mudah digunakan tapi ada sihir yang lebih baik untuk bergerak. Saya siap. Pegang tangan saya lebih keras. Dimengerti. Misa menguatkan cengkeramannya di tanganku. Sebuah lingkaran sihir digambar di tanah dan pemandangan di depan kami diwarnai dengan warna putih murni. Saat berikutnya tokoh pandai besi dan penilai bernama Angin-Angin muncul di hadapan kami. Ini adalah rumah kayu dengan lantai 2 yang menjadi ruang tamu kita. Kami sudah tiba. Ini adalah rumah saya. Saya mengatakan ini tapi Misa masih menatap papan nama di depan kami. Wajahnya belum berubah tapi sepertinya dia terkejut. Sihir. Ya, transfer kurang dari Gatom lebih besar dari. Penjelasan yang sangat singkat adalah bahwa ia menghubungkan dua ruang dan memungkinkan untuk pergerakan instan. Misa menutup mulutnya lalu membukanya lagi dan menggumamkan beberapa kata. Sihir yang hilang. Fumu. Sepertinya dia tidak terbiasa dengan itu. Apa itu? Ini adalah keajaiban yang tidak ada yang tahu bagaimana menggunakannya lagi. Itu hilang kembali di zaman mitos. Saya melihat. Sihir tampaknya telah merosot lebih dari yang saya pikirkan selama 2000 tahun terakhir. Padahal keberadaannya diketahui mereka yang bisa menggunakannya telah menghilang. Aku bisa memahaminya. Gatom lebih besar dari adalah sihir yang aku buat dan bahkan di zaman mitos, mereka yang bisa menggunakannya sedikit. Arnos jenius. Haha, aku tertawa tanpa sengaja. Serius. Tidak, maaf. Agak memalukan disebut jenius hanya sejauh ini. Aku tidak akan menyangkal aku jenius. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin diberitahu ini saat aku menggunakan sihir yang tidak bisa digunakan orang lain. Siapakah kamu, Arnos? Aku adalah pendiri, Raja Iblis. Wajah tanpa ekspresi Misa tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Reinkarnasi. Percaya saya. Misa memikirkannya dan berkata, Anda punya bukti. Bagaimanapun, dia tidak percaya padaku. Aku buktinya. Ini adalah kekuatan saya tapi orang-orang saat ini memiliki mata iblis yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menatap ke dalam jurang yang merupakan kekuatan saya. Petik 2. Misa terdiam dan sepertinya bermasalah. Awalnya Raja Iblis membuktikan keberadaannya dengan kekuatan tapi di era ini, mereka terobsesi dengan darah murni, bangsawan dan hal-hal dangkal lainnya. Jika saya jujur, era ini sedikit berbeda dari ide awal saya. Kekuatan sihir Arnos sangat besar. Saya juga tidak bisa melihat bagian bawahnya. Jika Misa tidak bisa melihatnya maka hampir semua orang tidak akan tahu. Jika saya menekannya lebih dari ini, itu akan menjadi gangguan baginya. Tidak apa-apa. Anda akan segera mengerti. Ayo pergi. Saya membuka pintu ke rumah saya. Apakah kita perlu pergi ke kamar di sana sekarang? Bab 10. Bel pintu toko terdengar dengan dentang-dentang asteris. Welcome. Arnos Chan, selamat datang kembali. Ibuku yang merawat toko berjalan ke arahku. Ayah mungkin membuat sesuatu di bengkelnya. Bagaimana kelanjutannya? Ibuku bertanya dengan pandangan gugup. Saya lulus. Wajah ibuku bersinar dan dia memelukku erat-erat. Selamat Arnos Chan. Itu luar biasa. Untuk masuk ke akademi setelah hanya 1 bulan. Kau sangat pintar Arnos Chan. Aku akan membuat pesta malam ini. Petik 2. Yare. Dia bukan orang yang lulus jadi bagaimana dia bisa mendapatkan gitu banyak kesenangan dari ini. Apakah ini hal yang orang tua? Astaga, aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Meski aku tidak bisa memahaminya tidak terasa buruk sama sekali. Apa yang ingin kamu makan Arnos Chan? Ayo lihat. Jika memungkinkan jamur gratin akan lebih baik. Sudah menjadi favorit saya selama 2000 tahun sekarang. Ada hal-hal yang lebih mewah dan ajudan saya mengatakan kepada saya sepanjang waktu untuk makan makanan yang lebih sesuai dengan Raja Iblis. Itu tidak bisa dihindari. Saya suka apa yang saya suka. Ketika saya biasa bertanya apa yang harus dimakan Raja Iblis, saya biasa mendapatkan jawaban menakutkan dari manusia. Kebodohan apa? Tidak mungkin bagi saya untuk makan manusia.
Mereka biasanya bersuara keras mengatakan bahwa Raja Iblis yang makan gratin memberi contoh buruk bagi orang lain. Idiot. Raja Iblis adalah nama orang yang bisa menjadi egois seperti yang mereka inginkan. Dengan kata lain, saya makan apa yang ingin saya makan. Aku akan makan jamur gratin. Fufu, mengerti. Arnos Chan menyukai jamur gratin. Saya tahu Anda akan mengatakan itu, jadi saya menyiapkannya terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan dari ibuku. Dia berbeda dari bawahan lamaku. Ah, ibu kita punya tamu. Seorang tamu. Siapa? Aku berbalik dan memperkenalkan Misa yang bersembunyi di belakangku. Misa Necron. Saya bertemu dengannya hari ini di akademi. Misa maju selangkah dan berbicara dengan nada datar. Senang bertemu denganmu. Misa menundukkan kepalanya. Untuk beberapa alasan, ibu saya mendapat ekspresi terkejut di wajahnya dan meletakkan tangannya ke mulutnya. Arnos Chan punya. Kemudian dengan suara terkejut, dia berteriak. Arnos Chan-ku sudah membeli pengantin wanita di rumahku. Suaranya menggema di seluruh rumah. Misa memiringkan kepalanya ke satu sisi. Apakah itu aku? Tidak, maaf soal ini. Hei, ibu berhenti melompat ke kesimpulan yang menyesatkan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia terlalu banyak salah paham. Saya melihat. Tidak apa-apa Arnos Chan. Kebahagiaan Arnos Chan adalah kebahagiaanku. Ibu tidak keberatan katanya menangis sebelum menyeka sudut matanya. Apa yang sedang terjadi di kepala ibumu? Delusi apa yang berkeliaran di sana? Saya takut mendengar jawabannya. Ibu, tolong jangan terlalu bersemangat. Pintu ke bengkel dilempar terbuka dengan keras. Arnos, kerja bagus. Seperti yang diharapkan. Kamu laki-laki sekarang. Sekarang ayahku. Saya perlu menenangkan mereka. Melihat ke belakang, aku ingat kamu baru saja lahir kemarin. Ayahku berpose dan menatap keluar jendela. Papa tahu bahwa hari ini akan datang tapi waktunya masih terasa singkat. Haha, ayahku tertawa menyegarkan. Itu pendek. Ini baru sebulan. Tidak, ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Isabella, malam ini adalah hari raya. Mari merayakan dengan keras. Petik 2. Aku tahu itu sayang. Arnos Chan memulai kehidupan barunya. Ayahku tersenyum penuh dan ibuku dipenuhi air mata lagi. Mereka saling berhadapan dan mengangguk-angguk. Ayah juga. Kesimpulan yang menyesatkan. Misa mengalihkan pandangannya ke arahku. Ya, baiklah, sudah diputuskan. Mari kita mulai memasak segera. Ayo, senyum Isabella, tersenyum. Kamu benar. Di hari bahagia Arnos Chan, ibu seharusnya tidak menangis. Tidak apa-apa, mari kita tertawa dengan benar. Petik 2. Sementara kami berdiri di sini, tercengang, orang tua saya menjadi bersemangat. Ibu, ayah, bisa aku mengatakan sesuatu? Ah, tidak apa-apa Arnos. Anda tidak perlu membantu hari ini. Papa akan membantu. Ayah, bahkan jika Anda mengatakan hal seperti itu saya tidak pernah membantu. Ayo tunjukkan Misa Chan ke kamarmu. Ayah, saya mulai mendorong punggung saya untuk membuat saya naik tangga ke lantai 2 di mana kamar saya. Gitu kami berada di kamar saya, ayah saya menutup pintu tapi tepat sebelum ia menutupnya, wajahnya semakin menegang. Dengarkan Arnos. Memasak akan memakan waktu sekitar 2 jam. Bahkan jika Anda mengeluarkan suara keras ibu Anda tidak akan mendengarnya, maka lakukan pekerjaan dengan baik. 1. Fumu. Ayah, apa yang kamu katakan? Ayah. Jangan khawatir. Biarkan ini untuk papa. Ayah saya kemudian menutup pintu dan tepat ketika menutup dia berkata dengan suara tidak senonoh. Gunakan waktumu. Yare. Ayah saya benar-benar memalukan. Maafkan aku, Misa. Saya akan berbicara dengan mereka nanti ketika mereka sudah tenang. Meskipun tidak menakutkan, itu tidak nyaman tapi Misa juga tidak terganggu oleh situasi ini. Dia memandangi kamarku. Ruangan kosong. Kami baru saja pindah. Jadi saya katakan tapi saya tidak berniat untuk meningkatkan harta saya terlalu banyak. Aku benar-benar minta maaf pada orang tuaku yang berisik. Misa menggelengkan kepalanya bolak-balik. Aku sudah terbiasa dengan itu. Oh iya, aku ingat manusia yang melihat Misa pagi ini.
Kurasa ada beberapa kesamaan dengan ayah Misa. Titik 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 titik. Berbeda. Ah maaf, salahku. Seperti yang diharapkan. Misa menggelengkan kepalanya lagi. Bukan ayahku. Itu bukan ayahmu pagi ini. Misa mengangguk. Orang tua asuh saya. Bagaimana dengan orang tua kandungmu? Sibuk. Saya melihat sesuatu seperti itu. Dalam kehidupan lama saya bahkan tidak memiliki orang tua asuh. Arnos punya saudara kandung. Tidak. Kenapa kamu bertanya? Hubungan baik dengan saudara kandung. Ah, hal-hal yang kukatakan pada Zepes dan Liok. Kokuri Misa mengangguk. Lemah lembut. Haha, tawa saya bocor. Itu sangat lucu. Tidak, maaf. Ini baru pertama kali saya dipanggil gitu. Petik 2. Mengapa demikian? Ya, saya melihat kembali kehidupan masa lalu saya. Demi mewujudkan dunia yang kamu tinggali sekarang, aku adalah seorang Oni, iblis bidat. Apa warna darahmu? Saya adalah mereka semua. Misa menatapku. Apakah kamu tersiksa? Saya, tidak mungkin. Meskipun itu berada di bawah tekanan keharusan, jika apapun yang saya katakan saya dihargai. Saya tidak punya niat untuk membuat alasan. Saya punya alasan. Misa membantahnya dengan datar. Orang yang menyiksa orang lain itu jahat, Arnos tidak buruk. Tidak, bahkan jika kamu mengatakan itu. Misa meregangkan tubuh dan dengan lembut menyentuh kepalaku. Di sana. 2. Fumu. Sepertinya saya salah paham. Agak memalukan dan geli. Aku juga menyiksa mereka. Dengan cara apa aku lembut? Ngomong-ngomong, sepertinya perawatanku tidak diperlukan untuk keduanya. Orang itu Zepes melakukan yang terbaik untuk mengubah saudaranya menjadi abu. Ini hasilnya. Ini. Misa mengangguk. Arnos lembut. Itu adalah kata-kata yang sama sekali tidak terduga, tapi sama sekali tidak terasa buruk. Apakah kamu memiliki saudara kandung, Misa? Setelah berpikir sedikit, dia menjawab. Kakak perempuan. Apakah kamu dekat? Misa terdiam beberapa saat. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu, itu jawaban yang misterius. Apakah itu baik atau buruk? Bisa jadi salah satunya. Apakah ada beberapa keadaan? Khawatir. Ah, sedikit. Lemah lembut. Kupikir dia mungkin memberitahuku tentang kakak perempuannya, tapi Misa hanya tersenyum kecil. Sambil menunggu proses memasak selesai, kami mengobrol tentang hal-hal acak. 1. Saya suka ayahnya. 2. Oke. Sekarang, ini lucu. Bel pintu toko terdengar dengan dentang-dentang. Bab 11. Makan malam akhirnya siap sehingga Misa dan aku pindah ke ruang tamu. Piring mewah berbaris di atas meja serta jamur gratin yang merupakan favorit saya. Nah, makanlah, kata ibuku meletakkan piring besar penuh jamur gratin sebelum menyajikannya ke piring yang lebih kecil. Aroma sedap ini tak tertahankan. Saya siap untuk mulai ngiler setiap saat. Misa Chen juga. Silakan makan banyak. Saya tidak membual, tapi makanan ibu saya lezat. Saya tidak ingat pernah makan makanan yang enak seperti ini di zaman mitos. Di dunia yang damai di mana sihir telah mendegradasi, masakan tampaknya telah berevolusi. Ini adalah kesimpulan saya tiba setelah makan ibu saya memasak selama sebulan terakhir. Terima kasih atas makanannya. Aku menyendok gratin dengan sendok. Ini adalah apa yang? Tanda seru tanda tanya. Gratin ini memiliki 3 jenis jamur di dalamnya. 1. Eringi, porcini dan yang saya tidak tahu. Itu selalu hanya 1 jenis jamur. Ibu jadi bersemangat. Katanya sambil tertawa. Dia melihat menembus diriku. Percepat. Makan. Mengangguk, aku memasukkan gratin ke mulutku. Lezat. Rasa krim menyebar melalui mulutku dengan sedikit garam. Selera yang kaya terkondensasi erat dan jatuh ke perut saya. Ini sangat bagus. Saya hanya ingin terus berjalan. Ah, itu bagus untuk bereinkarnasi. Sangat bagus. Fufu. Meskipun Arnos Chan tumbuh gitu besar segera, wajahmu masih seperti anak kecil ketika makan. Ibu saya mengatakan hal seperti itu ketika saya sedang kesurupan makan gratin. Ngomong-ngomong, ibu ingin menanyakan sesuatu. Wajah ibuku menjadi serius saat dia berbicara. Bagian mana dari Arnos Chen yang kamu sukai, Misa Chen? Batuk. Saya tersedak ketika mendengar itu.
Ah, kamu baik-baik saja, Arnos Chen. Ya, saya ceroboh. Kejutan itu membuat Gratin salah jalan. Aku gitu asyik dengan Gratin sehingga aku lupa mengatakan yang sebenarnya pada ibuku. Untuk membuatku, yang disebut Raja Iblis kehilangan ketenangannya. Gratin ibuku memiliki kekuatan yang mengerikan. Makhluk apa yang bisa menentang saya di era ini? Rupanya ibuku. Jadi bagian mana? Misa duduk di sana tanpa berpikir dalam-dalam. Kebaikannya. Saat Misa selesai berbicara, ibuku sangat mengepalkan. Benar. Arnos Chen sangat lembut. Arnos Chen akan datang sendiri ke Dairuheido tapi tahu aku akan kesepian, kita semua berkumpul bersama. Fumu, saya melihat. Inikah yang disebut orang tua yang menyayanginya? Ini pertama kalinya saya mengalaminya. Cukup memalukan. Kesalehan berbakti. Benar. Misa Chen mengerti. Seperti yang diharapkan dari yang dipilih oleh Arnos Chen. Baiklah. Di sini dan sekarang mari kita perbaiki ini dengan ringan. Tolong dengarkan, Ibu. Apakah kamu ingin lebih banyak jamur Gratin Arnos Chen? Apa? Masih ada yang tersisa. Mari kita memilikinya. Ibuku kembali dengan beberapa Gratin lagi dan aku mulai melahapnya. Dan dengan itu disortir. Bagaimana cintamu dengan Arnos Chen memulai Misa Chen? Petik 2. Permulaan cinta kita. Bagaimana kamu bertemu? Siapa yang memanggil siapa? Aku diajak bicara oleh Arnos. Arnos Chen memanggil gadis-gadis. Womanizer itu. Ibu semua bersemangat dan bersiul hiu-hiu sekarang. Duka yang bagus. Dan, apa yang dikatakan Arnos Chen? Misa melihat ke bawah dan mulai berpikir. Apakah Anda ingat kata-kata saya? Kami berdua sepertinya bermasalah. Ya, sangat bagus. Arnos Chen jika anak perempuan diberitahu hal seperti itu, mereka akan jatuh dalam satu kesempatan. Petik 2. Bagaimana itu keren. Mencoba berbicara dengan ibu saya saat ini sepertinya tidak ada gunanya. Mari kita cari celah lain. Selain itu, masih ada beberapa Gratin yang tersisa. Saya harus memakannya selagi masih panas. Dan, apa jawabanmu Misa Chen? Telepati. Afinitas sempurna sejak awal. Cinta yang ditakdirkan. Ibu saya sekarang berada di dunianya sendiri dengan ekspresi terpesona di wajahnya dan tampaknya tidak keluar darinya dalam waktu dekat. Lalu, apakah kamu? Kamu tahu. 2 orang. Apakah kamu mencium? Baik. Ini pertanyaan yang saya butuhkan. Saya bisa menjelaskan kebenaran dengan ini. Jika Anda belum pernah mencium, bagaimana Anda bisa menjadi kekasih? Kami belum. Apakah kamu menunggu untuk menikah? Romantik. Jadi itu yang terjadi. Apa yang akan kamu lakukan? Arnos Chen baru berusia 1 bulan. Beberapa saat sampai dia cukup umur untuk menikah. Menunggu cukup lama. 1 bulan. Betul. Apakah kamu terkejut? Arnos Chen benar-benar pintar. Dia bisa bicara gitu dia dilahirkan. Dia bisa menggunakan sihir juga. Dia tumbuh besar menggunakan grow kurang dari crash lebih besar dari. Misa diam-diam menatapku. 2. Bahkan di antara Mazoku, mereka yang bisa menggunakan sihir di bulan pertama mereka cukup langka. Dengan kata lain, itu bukti lain bahwa aku adalah Raja Iblis yang bereinkarnasi. Masih akan membutuhkan lebih dari itu untuk membuat orang percaya. Sihir kebangkitan bukanlah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Raja Iblis. Mungkin. Misa Chen. Apakah Anda khawatir tentang perbedaan usia? Pikiran ibuku benar-benar melenceng. Saya tidak keberatan. Apakah gitu? Suamiku juga lebih muda. Itu hal yang baik. Arnos Chen sangat imut. Misa menoleh padaku. Imut. Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Pada pertukaran ini, ibuku memompa kedua tangannya ke atas dan ke bawah. Ya, Nenek, baru saja saya mendengarnya, saya melakukan, lucu, dan tidak melihat saya dengan mata seperti itu. Anda mengatakannya. Pasangan setengah baya. Apakah Anda pasangan paruh baya? Ibu saya sangat gembira ketika ayah saya duduk di sana diam-diam meminum sakenya sambil mengangguk pada ibu saya dan menatap ke kejauhan. Saya berharap bahwa ibu saya akan segera tenang tapi dia semakin bersemangat.
Dia belum berhenti untuk menarik napas, jadi aku tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya tentang Misa. Sebelum ada yang tahu itu makan malam sudah berakhir. Semua orang berbicara dengan penuh semangat sehingga sudah sangat terlambat. Saya membawa Misa pulang setengah jadi kami pergi keluar. Ulurkan tanganmu. Misa meraih tanganku dengan patuh. Aku akan mengirimmu pulang dengan transfer kurang dari gatom lebih besar dari. Meskipun kamu tidak tahu di mana itu. Pikirkan rumahmu. Saya akan membaca pikiran Anda dan mengirim Anda ke sana. Dapat melakukan itu. Dengan mudah. Misa menatapku. Luar biasa. Tempat yang dipikirkan Misa ditransmisikan ke kepalaku. Maaf tentang hari ini. Misa menggelengkan kepalanya. Menyenangkan. Walaupun demikian. Setelah orang tua saya tenang, saya akan memperbaikinya dan memberitahu mereka bahwa kami hanyalah teman. Teman? Ah, kamu masih punya teman di zaman ini kan? Misa menunjuk ke dirinya sendiri. Teman? Apakah aku salah? Bukankah kita memiliki hubungan seperti itu? Misa menggelengkan kepalanya lalu tersenyum manis. Selamat. Saya melihat. Saya mengirim daya ke tangan saya dan menggunakan kurang dari gatom lebih besar dari. Baiklah, sampai jumpa di sekolah. Selamat tinggal. Misa menghilang. 1. Kebenaran yang mengejutkan. 2. Agak larut malam, tapi saya ingin menunjukkan pidato dan pemikiran Arno. Sulit untuk menerjemahkan dengan benar tapi dia berbicara dan berpikir dengan cara yang sangat jantan, kasar, sombong, kasar secara normal. Pengecualian pada umumnya orang tuanya dan Misa yang dia paling sopan dan menunjukkan rasa hormat. Dalam pemikiran ini, ia menyebut dirinya, ini aku, atau aku sama. Terjemahan yang lebih langsung tapi kaku adalah Misa menatapku sama. Makan malam akhirnya siap sehingga Misa dan aku pindah ke ruang tamu. Titik.